Introduction. Introduction ini akan memberikan gambaran lebih luas mengenai finansial teknologi yang meliput latar belakang dan juga bahasa lebih lanjut mengenai finansial teknologi. Jadi, finansial teknologi atau fintech ini pada tahun 2016 menjadi salah satu industri yang paling menjanjikan, yang mana revolusi fintech menjadi gelombang startup dengan model bisnis dan juga pendapatan baru yang lebih berinovasi, produk dan juga layanan yang baru, dan juga sektor keuangan yang lebih baik secara global dengan penggunaan teknologi dalam sektor keuangan. Pergeseran lanskap keuangan. Bisnis yang dulunya bergantung pada bank untuk memberikan pinjaman, sekarang dengan perkembangan finansial teknologi dapat dilakukan dengan cara peer-to-peer platform atau P2P lending, yang mana ini memberikan kemudahan akses dan juga kenyamanan bagi pelanggan. Pengaruh dari layanan baru ini, implikasinya terhadap perbankan tradisional pasti sangat besar, yang mana berpotensi untuk mengikis ekuitas merek dan juga dapat menguasai pangsa pasar. Cara yang bisa dilakukan bank untuk mengatasi hal ini yaitu dengan merangkul fintech dan juga memberikan atau menawarkan solusi bagi pelanggan. Kenapa harus fintech? Hal ini dilakukan karena fintech membuat aktivitas sehari-hari itu tidak hanya lebih mudah dan nyaman, tetapi juga hal ini selaras dengan aktivitas aktif yang dilakukan oleh pelanggan itu pasti selalu memegang gadget ataupun HP atau tablet atau PC. Nah, ini dilakukan untuk mempermudah akses bagi pelanggan dalam melakukan aktivitas perbankan. Selanjutnya, tantangan bagi bank. Pertanyaan yang muncul dari tantangan bagi bank, golongan individu ataupun pinjaman swasta membutuhkan layanan perbankan. Namun, apakah harus membutuhkan bank? Ini pertanyaan yang muncul bagi bank dari perkembangan finansial teknologi ini. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini adalah tentu saja masih dibutuhkan karena hal ini berkaitan dengan 3 fungsi krusial dari bank. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa 73% responden remaja sampai dengan pertengahan umur 30-an itu lebih menyukai layanan baru dibandingkan dengan layanan baru lama yang diberikan oleh bank. Nah, ini juga yang berkaitan dengan resiko mobilitas, yang mana bank itu hanya dianggap sebagai penyedia infrastruktur, sedangkan fintech itu memberikan kemudahan dan juga inovasi yang lebih ramah bagi pelanggan, sehingga pelanggan itu akan menyukai layanan dari finansial teknologi ini. Bagian selanjutnya, masa depan sektor perbankan. Dengan basis nasabah dan juga pengalaman menangani data nasabah dengan aman, tentu saja bank berada dalam posisi yang ideal dalam memberikan solusi yang menggabungkan layanan dengan penawaran digital yang lebih beragam. Nah, apabila hal ini dilakukan, maka bukan tidak mungkin bahwa kemakmuran masa depan bagi sektor perbankan ini bakalan lebih bagus. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai mengapa fintech itu penting. Nah, fintech itu penting karena beberapa hal. Yang pertama itu, fintech itu lebih transparan dan efisien. Nah, fintech ini dapat mengurangi biaya transaksi dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. Yang kedua, akses lebih luas. Nah, fintech memberikan layanan keuangan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional, seperti melalui pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding. Yang ketiga, itu inovasi. Nah, fintech terus menghadirkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti penasihat keuangan berbasis AI. Selanjutnya itu bagaimana fintech muncul. Nah, fintech muncul itu sebagai respon terhadap krisis keuangan global. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank mendorong munculnya perusahaan-perusahaan fintech yang menawarkan layanan yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau. Fintech telah merevolusi industri keuangan dengan memberikan lebih banyak pilihan, fleksibilitas, dan akses kepada pengguna. Kehadiran fintech mendorong persaingan yang sehat dan memaksa bank tradisional untuk berinovasi. Fintech juga menyediakan akses terhadap informasi yang tadinya hanya dimiliki segelintir orang kepada semakin banyak orang di era ekonomi informasi saat ini. Hal ini merupakan langkah demokrasi yang besar. Selanjutnya itu, inovasi fintech lebih cepat di negara berkembang. Yang pertama itu karena kurangnya infrastruktur negara-negara berkembang yang memiliki lebih banyak ruang untuk inovasi karena tidak terkait oleh sistem lama seperti di negara maju. Yang kedua itu fokus pada penggunaan ponsel. Sebagian besar populasi di dunia memiliki ponsel, sehingga layanan fintech seperti M-Pesa dan Bcash sangat efektif di negara-negara berkembang.
Yang ketiga itu inklusi keuangan. Nah, vintage dapat membantu jutaan orang yang tidak memiliki akses ke bank tradisional untuk mendapatkan layanan keuangan. Selanjutnya itu dampak vintage terhadap bank. Yang pertama, ancaman bagi bisnis tradisional. Nah, munculnya banyak startup vintage yang menawarkan layanan yang lebih baik dan lebih murah. Yang kedua itu perlunya adaptasi bank, harus berinovasi dan berkolaborasi dengan startup untuk tetap relevan. Yang ketiga, peluang baru bank dapat memanfaatkan teknologi baru dan memperoleh kemampuan baru melalui kolaborasi. Selanjutnya, tren keuangan saat ini, vintage mengubah landscape perbankan. Industri perbank sedang mengalami perubahan besar akibat pesatnya perkembangan teknologi finansial atau vintage. Nah, persaingan tidak hanya datang dari sesama bank saja, tetapi juga dari perusahaan rintisan, vintage dan raksasa teknologi yang fokus pada layanan spesifik dengan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Selanjutnya itu tren utama. Nah, tren yang pertama itu fokus pada layanan spesifik. Vintage itu cenderung mengkhususkan diri pada satu atau beberapa layanan tertentu, seperti pembayaran digital, pinjaman online, atau pengelolaan keuangan pribadi. Yang kedua, pengalaman penggunaan yang lebih baik. Nah, perusahaan vintage menawarkan antarmuka yang lebih user-friendly dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan bank tradisional. Yang ketiga itu regulasi yang mendukung. Nah, pemerintah itu di berbagai negara mulai mengeluarkan peraturan yang mendorong inovasi di sektor vintage ini, seperti inisiatif data terbuka dan akses ke data perbankan. Yang keempat itu teknologi baru. Teknologi seperti blockchain, perangkat wearable, dan kecerdasan buatan semakin banyak digunakan dalam layanan keuangan. Yang kelima itu pergeseran preferensi konsumen. Nah, konsumen semakin memiliki layanan keuangan yang lebih fleksibilitas, mudah diakses, dan personal. Selanjutnya itu dampak terhadap perbankan. Yang pertama itu persaingan yang lebih ketat. Bank harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan kompetitif. Nah, yang kedua itu model bisnis baru. Bank perlu mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif dan berfokus pada pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dengan vintage. Banyak bank mulai berkolaborasi dengan perusahaan vintage untuk mempercepat transformasi digital mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan chapter 1. Vintage adalah financial technology, istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan memodernisasi penggunaan dan pengiriman layanan keuangan. Ada beberapa aspek utama dari perombakan ini. Yang pertama itu akses keuangan yang lebih luas. Vintage meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan tradisional. Dan yang kedua itu ada inovasi layanan keuangan. Vintage menawarkan berbagai layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan seringkali lebih terjangkau. Yang ketiga itu ada regulasi dan keamanan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyediakan payung hukum untuk industri vintage, terutama bagi layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi LP atau LPMUBTI atau Vintage P2P Lending. Yang keempat itu ada transformasi pembayaran. Vintage telah memperkenalkan transformasi pembayaran dari konvensional menjadi digital, membebaskan masyarakat dari kendala-kendala tradisional dan meningkatkan literasi keuangan. Yang kelima itu ada pertumbuhan ekonomi nasional. Vintage dianggap dapat menambah daya saing perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam sektor keuangan. Selanjutnya itu ada M-Pesa, membantu beberapa orang termiskin di dunia dengan akses keuangan. M-Pesa adalah layanan keuangan digital yang sangat sukses di kenyataan, terutama dalam membantu orang-orang termiskin meningkatkan akses keuangan mereka. Ada beberapa ringkasan. Yang pertama itu pengembangan dan kesuksesan. Penggunaan untuk melakukan transaksi keuangan melalui telepon genggam. Yang kedua itu ada dampak pada kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa akses ke M-Pesa telah meningkatkan konsumsi per kapita dan mengangkat sekitar 2% rumah tangga keluar dari kemiskinan dalam 6 tahun. Yang ketiga itu keterbatasan dalam konteks. Meskipun M-Pesa telah membantu banyak orang, beberapa penelitian menemukan hasil yang terbatas pada konsumsi rumah tangga. Yang keempat itu ada pengembangan inklusi keuangan. Untuk meningkatkan inklusi keuangan, dukungan pemerintah diperlukan untuk menyusun regulasi dan menyediakan fasilitasi infrastruktur digital. Dan selanjutnya itu ada Venmo, membagi makan malam dengan mudah, beli konser tiket dengan teman. Venmo adalah platform pembayaran peer-to-peer yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan transaksi dengan mudah dan nyaman. Dan pembayaran seluler yang memungkinkan penggunaan untuk membagi tagihan seperti makan malam bersama atau membeli tiket konser dengan mudah. Ada beberapa penjelasan secara rinci bagaimana Venmo dapat membantu Anda membagi tagihan makan malam dan membeli tiket konser dengan teman. Pertama itu membagi tagihan makan malam, membayar dengan mudah, membayar di Venmo dengan mengirimkan uang ke nama pengguna atau memindai kode QR. Yang kedua itu pembagian tagihan, dapat membagi tagihan secara real time tanpa perlu khawatir mengumpulkan uang tunai atau berurusan dengan IOU yang sulit. Ketiga itu adalah transaksi tanpa kerumitan, membeli tiket konser. Pertama itu mengirim ke uang
penggunaan fitur VR, transaksi digital. Venmo adalah platform pembayaran seluler yang memungkinkan penggunaan untuk membagi tagihan seperti makan malam bersama atau membeli tiket konser dengan mudah. Selanjutnya, itu ada Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya. Inti dari paragraf tersebut adalah bahwa Bitcoin adalah mata uang kripto paling terkenal menggunakan sistem kas elektronik peer-to-peer tanpa mata uang fisik atau bank sentral. Pada pertengahan 2017 ada lebih dari 1.000 mata uang kripto berbeda, dan ciri umumnya yang pertama adalah adanya jaringan terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan transaksi. Bitcoin, definisi Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling terkenal dan pertama kali dirilis pada tahun 2009. Sistem kerja Bitcoin itu menggunakan sistem kas elektronik peer-to-peer yang berarti transaksi dilakukan secara langsung antara individu tanpa melibatkan bank sentral atau mata uang fisik. Itu ada Ethereum. Definisi dari Ethereum adalah platform digital desentralisasi yang dirancang untuk menjalankan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Poinnya disebut Ether, ETH. Sistem kerja Ethereum menggunakan blockchain yang lebih kompleks dan fleksibel dibanding dengan Bitcoin. Sistem ini memungkinkan implementasi smart contract yang berguna untuk memastikan integritas di semua node dalam jaringan. Dan selanjutnya itu ada blockchain, protokol dengan potensi aplikasi yang luas. Inti dari materi tersebut adalah bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya didasarkan pada teknologi buku besar terdistribusi yang disebut blockchain. Blockchain adalah sistem yang memungkinkan transaksi digital tanpa perlu validasi dari otoritas terpusat. Sistem ini bergantung pada verifikasi oleh komunitas peserta dan memungkinkan hampir semua hal untuk diperdagangkan dan dilacak. Transaksi di blockchain dikirim dan diverifikasi oleh anggota rantai, memberi perlindungan privasi dan kecepatan transaksi yang signifikan, serta mengurangi biaya dan proses yang diperlukan untuk verifikasi kepemilikan dan transfer aset. Selanjutnya ada Square, pembayaran seluler. Square adalah menawarkan pembaca kartu kredit seluler yang memudahkan pengecer kecil hingga menengah untuk menerima bayaran dengan menggeserkan kartu, magnetic, chip, atau NFC. Ada beberapa ringkasan utamanya. Yang pertama itu fungsi pembaca kartu, teknologi NFC, perangkat Square Reader, fitur perangkat lunak. Slide selanjutnya ada Stripe, pembayaran e-commerce. Stripe adalah sebuah platform pembayaran online yang populer digunakan dalam bentuk sistem e-commerce. Berikut ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu fungsi utama, fitur pembayaran, implementasi, dan penggunaan global. Slide selanjutnya itu adalah Lending Club, Sophie Kiva, pemberi pinjaman peer-to-peer, menyediakan perantara bank. Yang pertama itu Lending Club adalah salah satu platform pemberi pinjaman peer-to-peer P2P terbesar di Amerika. Yang kedua itu ada Sophie. Sophie adalah platform P2P spesialis dalam pinjaman mahasiswa dan pinjaman konsumen. Yang ketiga itu ada Kiva. Kiva itu adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2005 dengan misi untuk memperluas akses kredit dan membantu komunitas yang kurang mampu. Slide selanjutnya itu ada TransferWise, mencocokkan penggunaan untuk pengiriman uang. TransferWise sekarang dikenal sebagai Wise, adalah layanan transfer uang internasional yang menawarkan pengiriman uang secepat dan aman. Ada beberapa ringkasan materi utama tentang TransferWise. Yang pertama itu ada kelebihan TransferWise: cepat, murah, transparan, dan aman. Yang kedua itu cara menggunakan TransferWise dengan cara mendaftar, verifikasi, pembayaran, konfirmasi. Yang ketiga itu ada fitur lainnya juga. Pertama itu pengiriman ke 80 negara, pilihan mata uang, dan basis transfer. Nah, pada chapter 2 ini kita akan membahas mengenai generasi milenial. Nah, kita langsung saja masuk ke 15 fakta ekonomi mengenai generasi milenial yang dilaporkan oleh Council of Economic Advisors pada tahun 2014. Nah, fakta pertama, generasi milenial sekarang adalah generasi terbesar dan paling beragam dalam populasi Amerika Serikat. Generasi milenial itu lahir antara tahun 1982 dan tahun 2004 dan merupakan kelompok demografi terbesar di Amerika Serikat dan paling beragam dari segi ras dan etnisnya. Fakta kedua, generasi milenial telah dibentuk oleh teknologi. Maksudnya, generasi milenial itu telah tumbuh dengan teknologi yang sangat maju, sehingga mereka sangat terbiasa dengan perangkat mobile dan internet. Nah, fakta ketiga, generasi milenial itu menghargai komunitas, keluarga, dan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Nah, mereka menempatkan nilai-nilai seperti waktu untuk rekreasi, kontribusi terhadap masyarakat, dan anak-anak itu yang lebih baik dalam prioritas hidup mereka. Kemudian, fakta keempat, generasi milenial telah berinvestasi pada sumber daya manusia itu lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Nah, mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan formal. Fakta kelima, generasi milenial yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu lebih cenderung mempelajari ilmu sosial dan bidang terapan. Nah, mereka lebih suka mempelajari bidang seperti ilmu sosial dan aplikatif daripada bidang lainnya. Nah, kemudian fakta keenam, seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, semakin banyak pula mahasiswa yang mengandalkan pinjaman untuk membayar pendidikan pasca sekolah menengah mereka. Nah, biaya pendidikan yang tinggi telah membuat banyak mahasiswa itu bergantung pada pinjaman untuk menutup biaya pendidikannya. Fakta ketujuh,
generasi milenial itu lebih cenderung fokus secara eksklusif pada studi daripada menggabungkan sekolah dan pekerjaan. Mereka itu lebih suka fokus pada pendidikan daripada bekerja sambil belajar. Fakta ke-8, sebagai hasil dari Affordable Care Act atau nah, generasi milenial itu jauh lebih mungkin untuk memiliki perlindungan asuransi kesehatan selama masa dewasa muda mereka. Selama masa muda mereka. Nah, kemudian undang-undang ACA ini telah meningkatkan akses asuransi kesehatan bagi generasi milenial. Nah, fakta ke-9 itu generasi milenial akan menghadapi dampak dari mulai karir mereka selama masa penurunan yang bersejarah itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, mereka itu memulai karir mereka selama masa ekonomi yang sulit sehingga mereka mungkin menghadapi tantangan dalam karir mereka. Fakta ke-10, investasi dalam sumber daya manusia itu kemungkinan besar akan memberikan hasil yang besar bagi generasi milenial ini. Nah, pendidikan formal akan memberikan keuntungan yang signifikan dalam karir mereka. Fakta ke-11, generasi milenial itu bekerja lebih lama dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka di awal karir mereka. Nah, mereka itu lebih loyal terhadap perusahaan awal mereka daripada generasi sebelumnya. Nah, fakta ke-12, perempuan milenial itu memiliki kesetaraan di pasar tenaga kerja dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, perempuan milenial memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kesetaraan dalam pasar tenaga kerja. Fakta ke-13, milenial itu cenderung menikah lebih lambat dari generasi sebelumnya. Nah, mereka menikah itu lebih lambat dikarenakan fokus pada pendidikan dan karir mereka terlebih dahulu. Kemudian, fakta ke-14, generasi milenial itu lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi pemilik rumah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, mereka lebih suka tinggal dengan orang tua atau mencari tempat tinggal yang lebih murah daripada membeli rumah sendiri. Nah, fakta yang terakhir yaitu generasi milenial yang berpendidikan tinggi itu pindah ke daerah perkotaan lebih cepat daripada rekan mereka yang kurang berpendidikan. Nah, mereka lebih suka tinggal di daerah perkotaan yang lebih maju dengan memiliki banyak kesempatan karir mereka. Nah, itulah 15 faktor ekonomi mengenai generasi milenial. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana generasi milenial itu menggunakan uang dengan cara yang berbeda. Ada 6 cara generasi milenial menggunakan uangnya dengan cara yang berbeda. Pertama, generasi milenial itu menggunakan uang sebagai jejaring sosial. Maksudnya, generasi milenial itu memiliki tingkat integritas teknologi yang tinggi sehingga mereka menggunakan aplikasi menjadi lebih sosial dan terhubung. Nah, yang kedua, milenial itu memindahkan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Nah, maksudnya dengan kemajuan teknologi sekarang seperti layanan cloud dan aplikasi perbankan mobile, generasi milenial itu dapat dengan mudah dan cepat mentransfer uang ke berbagai tempat dan memudahkan transaksi harian mereka. Yang ketiga, generasi milenial ke berbagai tempat dan memudahkan transaksi harian mereka. Yang ketiga, generasi milenial itu semakin cepat menabung dan menginvestasikan uangnya. Nah, maksudnya generasi milenial ini cenderung lebih responsif terhadap investasi dan tabungan karena mereka memiliki akses yang lebih baik ke informal dan teknologi. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan keuangannya yang lebih cepat dan bijak. Nah, yang keempat, generasi milenial itu melakukan perbankan tanpa bank. Maksudnya, dengan adanya vintage seperti aplikasi perbankan digital dan layanan keuangan online, nah, generasi milenial itu dapat melakukan perbankan tanpa harus mengunjungi cabang bank internasional dan memberikan mereka lebih banyak fleksibilitas dan kenyamanan. Nah, yang kelima, generasi milenial itu berinvestasi lebih dari sekedar investasi. Nah, generasi milenial itu tidak hanya berinvestasi dalam aset tradisional, tetapi juga dalam teknologi, startup, dan proyek-proyek sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki perspektif yang lebih luas dan inklusif dalam berinvestasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, generasi milenial itu tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Maksudnya, generasi milenial cenderung lebih positif dan optimis terhadap teknologi dan keuangan, sehingga mereka tidak terintimidasi oleh konsep pemberian amal dan lebih siap untuk menggunakan teknologi untuk tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Halo, jadi gimana nih? Sejauh ini, apakah teman-teman sudah paham? Oh iya, ada satu fakta menarik yang perlu teman-teman ketahui. Beberapa orang mengatakan bahwa inovasi terakhir yang dilakukan bank itu adalah pembuatan kartu ATM loh. Perkembangan zaman yang terus berkembang melahirkan generasi yang baru,
Generasi yang sekarang ini merupakan kelompok populasi terbesar dan tentunya mereka berbeda dari generasi sebelumnya dalam beberapa hal penting. Nah, di generasi sekarang, mereka memiliki tingkat penggunaan perangkat seluler yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Akibatnya, penggunaan financial technology menjadi kemajuan yang drastis dalam hal teknologi. Perkembangan ini termasuk layanan cloud, sumber terbuka perangkat lunak, kecerdasan buatan atau AI, dan perangkat seluler itu sendiri. Untuk memahami hal tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada unit pemrosesan grafis atau GPU. Nah, unit pemrosesan grafis atau GPU ini dalam financial technology berperan penting dalam mempercepat proses data yang besar dan juga kompleks, terutama dalam hal pemrosesan paralel. GPU awalnya dirancang hanya untuk keperluan grafis saja, tetapi karena kemampuannya untuk melakukan perhitungan secara bersamaan, sekarang banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk bidang financial technology. Nah, di fintech sendiri, GPU sering digunakan untuk memproses dan menganalisis data keuangan dalam jumlah yang besar. Misalnya, algoritma untuk trading, analisis risiko, atau pemodalan keuangan yang melibatkan simulasi data dalam jumlah yang besar. Nah, karena GPU mampu mengolah banyak data secara bersamaan, hasil analisis dapat diperoleh dengan lebih cepat dibandingkan jika menggunakan CPU atau unit pemrosesan sentral yang bekerja secara lebih berurutan. Jadi, dengan menggunakan GPU ini, perusahaan financial technology bisa membuat keputusan dengan lebih cepat, melakukan analisis dengan lebih canggih, dan meningkatkan efisiensi dalam layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Nah, materi yang kedua yaitu the cloud atau layanan awan. Layanan cloud dari Amazon, Google, IBM, Microsoft, dan Oracle memungkinkan pengguna menjalankan beban kerja komputasi melalui internet dengan infrastruktur dikelola oleh penyedia eksternal. Nah, the cloud dalam financial technology ini mengacu pada teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data serta menjalankan aplikasi melalui internet, bukan dari server fisik di kantor mereka sendiri. Dengan cloud, financial technology dapat menghemat biaya, meningkatkan data keamanan, dan memperluas kapasitas mereka dengan lebih fleksibel. Misalnya nih, jika perusahaan financial technology membutuhkan banyak uang untuk penyimpanan data atau kapasitas untuk menangani transaksi keuangan yang meningkat, mereka dapat dengan mudah menambahkannya melalui cloud ini, melalui layanan awan ini, tanpa harus membeli perangkat keras yang baru. Nah, cloud juga bisa memungkinkan akses ke data dari mana saja dan kapan saja, yang sangat berguna dalam industri keuangan yang bergerak cepat. Materi yang ketiga yaitu ada Artificial Intelligence atau biasa kita kenal dengan AI. Nah, dalam konteks financial technology, AI memiliki aplikasi yang luas untuk hampir semua produk dan layanan. Hal ini dapat memungkinkan penyedia layanan untuk dapat menyesuaikan penawaran mereka dengan pasar yang semakin terdefinisi dengan baik. Kecerdasan buatan atau AI adalah inovasi teknologi penting dalam fintech, di mana mesin belajar memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan cerdas melalui instruksi daripada manusia. Nah, AI dan ML sering digunakan secara bergantian, tetapi AI digunakan untuk merujuk pada aktivitas yang lebih luas yang dicirikan oleh mesin yang tampak menawarkan solusi cerdas. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh penggunaan algoritma dalam konteks yang terbatas, di mana mesin hanya memproses data input sesuai dengan instruksi statisnya. Nah, namun ML adalah bagian dari AI di mana mesin dapat menghasilkan solusi tanpa algoritma yang diprogram secara eksplisit. Nah, algoritma ML ini biasanya memproses data dalam jumlah yang besar, memberikan prediksi berdasarkan data ini dan memperbaiki diri sendiri sebagai umpan baliknya. Nah, semua dengan kecepatan dan kompleksitas yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kapasitas komputasi yang besar dan murah. Nah, materi selanjutnya adalah penerapan AI pada financial technology. AI kemungkinan besar akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan. Peran yang berhubungan dengan pelanggan, operasi, manajemen kekayaan, pasar modal, dan semuanya akan mendapatkan manfaat dari penerapan AI ini. Contohnya ada Scotia Bank misalnya. Nah, Scotia Bank ini telah bekerja sama dengan ML untuk menyempurnakan pendekatannya terhadap pemegang kartu kredit yang menunggak pembayaran. Tantangannya adalah mengidentifikasi berbagai kelas akun yang terlambat membayar dan mencocokkan penjangkauan yang sesuai pada tahap awal.
Contohnya, adapun contoh lainnya, aplikasi lainnya adalah dalam mendeteksi penipuan contohnya dan juga perilaku nakal lainnya. Nah, perusahaan dan bursa dapat memantau data pasar, pemesanan, dan perdagangan untuk mencari sinyal perilaku perdagangan atau pelanggan yang mungkin perlu ditangani. Namun, masa depan dengan AI yang semakin meningkat tidak berarti bahwa AI ini akan menghilangkan kebutuhan akan campur tangan atau arahan dari manusia. Masih akan ada kebutuhan atau pengawasan, pengarahan, dan juga kalibrasi ulang oleh manusia. Seperti contohnya yang disebutkan oleh Tom Gruber dalam konsep Al-Humanis yang telah dieksplorasi oleh Tom Gruber dari Apple pada tahun 2017. Nah, dalam pandangan ini sebenarnya beliau menjelaskan bahwasanya tujuan AI ini adalah untuk memperdayakan manusia, bukan untuk menggantikannya. Ingat ya teman-teman, AI itu hanya sekedar pembantu, bukan untuk pengganti. Nah, AI hanya sebagai alat yang digunakan untuk berkolaborasi nih dengan keterampilan tradisional manusia dan dalam beberapa kasus untuk membantu membuat hidup manusia ini jauh lebih mudah. Nah, materi selanjutnya yaitu ada gaya hidup startup atau startup lifestyle. Gaya hidup startup seringkali didorong oleh inovasi, kecepatan, fleksibilitas yang sangat mempengaruhi perkembangan dari financial technology ini. Dalam dunia startup, fokusnya adalah menciptakan solusi dan efisiensi untuk masalah keuangan yang dihadapi masyarakat. Contoh, seperti pembayaran online, pinjaman digital, atau investasi otomatis. Dengan pendekatan yang lebih luas dan berani mengambil resiko, financial technology startup ini dapat berinovasi lebih cepat dibandingkan perusahaan keuangan tradisional. Nah, karena gaya hidup startup seringkali mendorong kerja cepat dan penggunaan teknologi baru seperti AI dan blockchain, financial teknologi ini berkembang dengan menciptakan produk atau produk yang lebih praktis dan mudah diakses oleh konsumen tentunya, misalnya aplikasi pembayaran atau investasi yang ramah bagi pengguna, karena kan dihasilkan dari pendekatan yang lebih dinamis dan juga responsif terhadap kebutuhan pasar.